وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو Israel wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Daulah adalah perjuangan yang skenarionya ada pada Allah. Umat ditugas untuk berdakwah, membangun kekuatan dan mempersiapkan diri. Allah menceritakan tentang penenggelaman Fir'aun bersama bala tentaranya. Sesungguhnya Bani Israel ketika pergi meninggalkan negeri Mesir mengiringi Nabi Musa, jumlah mereka menurut suatu pendapat ada 600.000 orang selain keluarga mereka. Sebelum itu mereka pernah meminjam dari orang-orang Kipti banyak perhiasan emas yang belum sempat mereka kembalikan kepada para pemiliknya. Akhirnya perhiasan itu dibawa oleh mereka. Mendengar berita kepergian mereka, kemarahan Firaun semakin menjadi-jadi terhadap kaum Bani Israel. Maka ia mengirimkan banyak utusannya untuk mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai kota besar yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia menaiki kendaraannya dan pergi mengejar kaum Bani Israel, diikuti oleh pasukan yang sangat besar jumlahnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dari Firaun, termasuk kalangan orang-orang yang punya pengaruh dan kekuasaan di berbagai wilayah kerajaannya. Firaun bersama bala tentaranya akhirnya berhasil mengejar kaum Bani Israel di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Demikian itu terjadi setelah kaum Bani Israel sampai di tepi laut, sedangkan Firaun dan pasukannya berada di belakang mereka, dan tiada jalan lain bagi kedua belah pihak melainkan hanya berperang. Pengikut-pengikut Nabi Musa mendesaknya untuk mencari jalan selamat dari kejaran mereka. Maka Nabi Musa menjawab bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menempuh jalan itu. Bila mana dalam keadaan terjepit, maka jalan keluar menjadi luas. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut yang ada di hadapannya dengan tongkatnya. Maka Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, maka laut itu pun terbelah. Tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Semuanya ada 12 belahan, sehingga tiap-tiap sib atau kabilah Bani Israel menempuh satu jalan darinya. Dan Allah memerintahkan kepada angin untuk bertiup sehingga mengeringkan tanahnya. Sepanjang jalan air itu berlubang seperti jendela agar masing-masing kaum dapat melihat kaumnya lainnya, dan agar mereka jangan menduga bahwa teman mereka binasa. Akhirnya kaum Bani Israel dapat melewati laut itu dengan selamat. Setelah mereka sampai di tepi yang lainnya tanpa ada yang ketinggalan, maka Firaun dan bala tentaranya baru sampai ke tepi laut dari arah yang berlawanan. Saat itu Firaun bersama 100.000 pasukan berkuda dan pasukan lainnya yang beraneka ragam. Ketika melihat laut terbelah, ia merasa ngeri dan surut serta berniat akan kembali bersama pasukannya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak jalan untuk menghindar dari takdir yang telah dipastikan. Doa Nabi Musa telah diperkenankan. Akhirnya datanglah malaikat Jibril seraya menunggang kudanya yang menarik. Lalu kuda malaikat Jibril lewat di dekat di samping kuda Fir'aun dan merayunya. Kemudian malaikat Jibril langsung masuk ke jalan laut itu. Maka semua kuda yang ada di belakangnya ikut memasuki laut itu menyusulnya. Fir'aun tidak dapat berbuat apa-apa, maka ia memberikan semangat kepada pembesar-pembesar kaumnya. Bani Israel bukanlah orang-orang yang lebih berhak untuk menempuh laut ini daripada kita. Maka semuanya masuk ke dalam laut, dan malaikat Mikail berada di belakang mereka menggiring semuanya tanpa ada seorang pun yang dibiarkannya, melainkan ikut menyusul teman-temannya. Setelah semua pasukan berada dalam laut tanpa ada yang ketinggalan, dan yang terdepan dari seluruh rombongan mereka hampir sampai di tepi laut yang lainnya, maka Allah yang Maha Kuasa memerintahkan kepada laut agar menutup dan menelan mereka. Maka laut menelan mereka semuanya tanpa ada seorang pun dari mereka yang selamat. Ombak laut mengombang-ambingkan mereka, mencampakkan dan membantingnya, menelan Fir'aun dan mengungkungnya sehingga Fir'aun menghadapi sakaratul maut. Maka pada saat itu juga Fir'aun berkata sebagaimana disebutkan oleh firman-Nya, Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya padahal sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu?
dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ketika Firaun berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jibril berkata kepadaku, sekiranya engkau melihatku ketika aku mengambil tanah liat dari laut lalu aku jejalkan ke dalam mulut Firaun, karena khawatir bila ia akan mendapat rahmat, niscaya engkau akan melihat pemandangan yang mengerikan. Hadis riwayat Ahmad. Fal yauma nunazzika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari Asyura. Maka Nabi bertanya, hari apakah sekarang yang kalian melakukan puasa padanya? Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Firaun. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, maka puasalah kalian pada hari ini. Sampai hari ini mayat Firaun tersimpan di museum. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Itu semua agar menjadi peringatan bahwa siapa saja yang menentang Al-Quran melawan Islam, mereka pasti kalah. Seberapa kuat kekuatan mereka. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.